Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazahib. Materi kita pada kesempatan ini adalah masalah yang ke-8 dari 12 masalah kemarin. Berbicara tentang penentuan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaminatu min ta'yinil mahali. Masalah yang ke-8 adalah dari penentuan tempat. Ikhtalafal ulama'u fil mashi 'alal amamati. Telah berbeza pendapat ulama fikih tentang mengusap atas sorban. Jadi orang yang memakai sorban di kepalanya di saat berwuduk, maka boleh diusap sorbannya itu sebagai pengganti dari mengusap kepala. Namun dalam hal ini ulama fikih berbeza pendapat. Apakah boleh dilakukan ini atau tidak? Fa'ajaza dzalika Ahmad bin Hanbalin wa Abu Thawrin wal Qasim bin Salamin wa jama'atun. Maka telah membolehkan akan demikian oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh Imam Abu Thur dan oleh Imam Qasim bin Salam dan oleh sekelompok ulama fikih. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang mazhab, kemudian Imam Abu Thur, Imam Qasim bin Salam dan sekelompok ulama lain membolehkan mengusap sorban ini pengganti dari mengusap kepala bagi orang yang memakai sorban. Wa mana'a min dzalika jama'atun minhum Malikun wasyafi'i wa Abu Hanifah. Dan telah melarang dari demikian oleh sekelompok ulama fikih, di antara mereka adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi 3 mazhab lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, melarang untuk mengusap sorban ini pengganti dari mengusap kepala bagi orang yang memakai sorban. Jadi ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kita lihat kenapa mereka berbeza pendapat. Wa sababu ikhtilafihim fi dzalika ikhtilafuhum fi wujubil amali bil atharil waridi fi dzalika min haditsil Mughirata wa ghairihi annahu alaihi salatu wassalamu masaha binasiyatihi wa alal imamati. Dan sebab berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang demikian adalah berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang wajib beramal dengan hadis yang mendatang pada demikian dari hadis Imam Mughirah dan lainnya hadis Imam Mughirah, bahwasanya Nabi SAW mengusap Nabi SAW akan dahinya Nabi SAW dan atas sorban. Jadi penyebab ahli fikih ini berbeza pendapat tentang hal yang tadi, ada yang melarang dan ada yang membolehkan, dengan sebab mereka berbeza dalam hal wajib mengamalkan hadis. Hadisnya iaitu Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda bahawa beliau dalam berwuduk mengusap dahinya dan mengusap sorbannya. Jadi dalam hadis ini Nabi pernah mengusap dahinya, dalam artian kata Nabi tidak memakai sorban, dan satu kali yang lain Nabi pernah mengusap sorbannya pengganti dari mengusap kepala. Pada saat itu beliau memakai sorban. Wa qiyasan alal khuffi, dan akan sempurna mengkiaskan atas sepatu. Begitu juga halnya dengan sepatu. Bagi orang yang dalam perjalanan jauh, mereka menggunakan sepatu, maka tidak perlu untuk
membasuh kakinya cukup dengan mengusap sepatunya. Maka mengucap sepatu ini dikiaskan atau disamakan dengan mengusap sorban. Walidzalika ishtarata aktsaruhum labsaha ala taharatin. Dan karena demikian syarat menyapu sepatu yang disamakan dengan menyapu sorban tadi telah mensyaratkan mayoritas ahli fikih akan pemakaiannya sepatu itu atas suci. Jadi boleh sepatu tadi diusap ketika berwuduk bagi orang yang menggunakan sepatu dengan syarat sepatu itu terlebih dahulu harus suci. Wa hadzal haditsu innama raddahu man raddahu. Dan ini hadis hanya saja telah menolak akannya ini hadis ulama fikih yang telah menolak dia ulama fikih akannya ini hadis. Maksudnya hadis dari Imam Mughirah tadi bahwasananya Nabi SAW ketika berwuduk mengusap kepalanya dan mengusap sorbannya ditolak oleh ulama fikih yang tidak membolehkan mengusap sorban. Ya. Kenapa mereka menolak? Imma li'annahu lam yasihha indahu. Adakala karena bahwasanya pekerjaan tidak sah dianya ini hadis menurutnya orang. Jadi alasan pertama kenapa tiga mazhab tadi menolak atau melarang untuk mengusap sorban, karena menurut pandang mereka yang pertama boleh jadi hadis ini tidak sahih. Wa imma li'anna zahiral kitabi ariduhu indahu. Dan adakala karena bahwasanya lahiriah kitab yaitu Al-Quran adalah menentanginya ini hadis menurutnya orang yang menolak. Alasan kedua, kenapa tiga mazhab tadi melarang untuk mengusap sorban? Karena bahwasanya hadis yang sebentar ini bertentangan dengan ayat famsahu bi ru'usikum dalam surah Al-Maidah kemarin itu. Famsahu bi ru'usikum, Allah mengatakan famsahu bi ru'usikum, maka usaplah oleh kamu akan kepala kamu. Ayat tidak pernah mengatakan maka usaplah sorban kamu, tidak pernah seperti itu. Jelas secara lahir ayat dengan hadis ini bertentangan. Maka menurut tiga mazhab tadi, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk mengusap sorban. A'ni al-amra fihi bimashir ra'si. Aku bermaksud, kata pengarang, akan perintah padanya kitab tadi dengan mengusap kepala saja. Jadi jelas ya, dalam ayat Allah mintakan mengusap kepala, bukan mengusap sorban. Itu alasan yang kedua. Wa imma li'annahu lam yashtahiril amalu bihi indaman yashtaritu ishtiharal amali fima nuqila min tariqil ahadi wa bi khassatin fil madinati alal ma'lumi min madhhabi malikin annahu yarashtiharal amali. Dan ada kalanya karena bahwasanya pekerjaan tidak populer beramal dengannya ini hadis menurut orang yang mensyaratkan akan populer beramal pada sesuatu yang telah dinukilkan dari jalur ahad, dan dengan khusus di Madinah atas yang dimaklumi dari mazhab, dari pendapat Imam Malik, bahwasanya Imam Malik berpendapat akan populer beramal. Artinya alasan yang ketiga yang dikemukakan oleh tiga mazhab tadi yang melarang untuk menyapu sorban, karena menyapu sorban ini tidak populer pekerjaannya seperti itu. Tidak populer. Jadi karena tidak populer dilakukan seperti itu, maka itu tidak dibenarkan oleh tiga mazhab. Kemudian wahwa hadithun kharrajahu Muslimun, dan dianya hadis tadi adalah hadis yang telah
meriwayatkan akannya hadis Imam Muslim. Jadi kalau kita telusuri perawi hadis tadi, menurut pengarang, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala fihi Abu Umar ibn Abdil Barri annahu hadithun ma'lulun. Dan telah berpendapat padanya hadis ini atau tentangnya hadis ini oleh Imam Abu Umar bin Abdul Bar, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diilati. Jadi kalau hadis itu ada hadis yang diilati, berarti hadis itu tidak sahih. Sebab ada dalam ilmu hadis nanti, syarat hadis sahih itu adalah tidak berilat. Sementara hadis ini menurut Imam Abu Umar bin Abdul Bar, hadis itu diilati. Berarti tidak sahih lagi. Jadi kalau hadis itu tidak sahih, tidak wajib diamalkan. Ya kan? Wa fi ba'dhi turukihi annahu masaha 'alal amamati walam yuzkarin nasiyatu. Dan pada sebahagian jalur-jalurnya hadis tentang hal ini, bahwasanya Nabi SAW telah mengusap dia atas serban dan tidak menyebutkan dan tidak disebutkan ubun-ubun atau dahi. Artinya pada sebahagian hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang menyapu serban dan menyapu kepala ini, disebutkan di sana bahawa Nabi SAW dalam hadis itu mengusap serbannya. Tidak disebutkan dalam hadis itu Nabi mengusap dahinya. Itu dalam hadis yang lainnya. Kemudian walidzalika lam yashtarit ba'dul ulama'i fil mashi 'alal imamati al-masha 'alan nasiyati. Dan kerana demikian tidak mensyaratkan sebahagian ulama fikih pada mengusap atas sorban akan mengusap atas dahi. Dan kerana demikian tidak mensyaratkan sebahagian ulama fikih pada mengusap atas sorban akan mengusap atas ubun-ubun. Jadi dari sebahagian jalur-jalur hadis ini yang lain, di mana di sana disebutkan Nabi hanya mengusap sorban saja dan tidak disebutkan dalam hadis itu mengusap dahi, maka inilah pegangan oleh pendapat pertama tadi ya, yang mengatakan membolehkan untuk mengusap sorban. Karena pada sebahagian jalur-jalur sanad disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengusap sorbannya. Tidak disebutkan di sana mengusap dahinya. Idh la yajtami'ul aslu wal badalu fi fi'lin wahidin. Karena tidak berhimpun asal dan ganti pada perbuatan yang satu. Karena tidak berhimpun asal dan ganti pada perbuatan yang satu. Jadi menurut pendapat yang pertama tadi yang membolehkan, berdasarkan sebahagian jalur-jalur tadi, jelas Nabi hanya mengusap sorbannya, tidak mengusap tidak mengusap dahinya. Tidak mungkinlah Nabi dalam waktu bersamaan mengusap kepalanya, mengusap sorbannya. Tidak mungkin. Jadi menurut pendapat yang pertama ini dipahami bahwasanya Nabi SAW hanya mengusap sorbannya. Tidak disebutkan di sana Nabi mengusap dahinya. Inilah pegangan mereka. Sampai di sinilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.